Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-qur'an an'amtu ni'matallahi la tuhsuha. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan Allah dengan jalan-jalan kedatangan padanya. Juga mengingatkan kepada kita pentingnya bertafakur. Jadi salah satu ibadah kita adalah berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang makhluknya Allah. Supaya apa? Supaya kita mau kerso untuk tawaduk kepada Allah, kerso untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Maka dikatakan Allah tafakkaru fi khalqillah. Berpikir-pikirlah kamu terhadap apa-apa yang diciptakan Allah. Berpikir bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit 7 tingkat tanpa tiang tonyanda, menciptakan gunung-gunung, tumbuhan, hewan dan makhluk yang lainnya. Wala tafakkaru bidzatillah, kamu jangan berpikir dengan zatnya Allah, jasadnya Allah. Kenapa? Gak akan sampai. Otak kita gak mau untuk memahami zatnya Allah. Kemudian dengan kita berpikir, maka salah satu dari manfaat makhluk adalah kenikmatan. Kemudian kita bisa menikmati dan mensyukuri, sehingga Bapak Ibu Nabi sabdakan yaitu lain ta'udzu ni'matallah tusuha. Allah berkata begitu. Jika kalian itu menghitung berapa banyak nikmatnya Allah, maka kamu gak akan bisa menghitung. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat tadi. Nah, nikmat-nikmat yang tidak terhitung itu biasanya terus terlupakan, terus tidak kita bisa syukuri. Maka pentingnya kita mengingat kembali nikmat-nikmat itu supaya bisa bersyukur. Contoh, Nabi bersabda bahwa nikmatani makbutani kalau minanas.
Ada dua nikmat yang sebagian besar itu sama menternakan, tidak mengingatkan. Ya. Apa itu asyikatu? Yaitu sehat, wal dan kesempatan. Ketika kita menghitung sehat kita dan sakit kita waibu, kita kira-kira banyak sehatnya atau banyak sakitnya? Sekelas Nabi Ayub yang sakit 18 tahun, esnya bilang, wahai bu, kamu minta sembuh, ya. Kamu kan Nabi, minta sembuh kan cepat. Ayub berkata, aku mau minta sembuh, kenapa? Ya karena sehatnya lebih banyak dibanding sakitnya. Kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah. Lah salah satu makhluknya Allah yang juga sebagai nikmat atau bahkan menjadi adat adalah namanya angin atau oru. Namanya angin atau ariku. Maka di dalam surat Ar-Rum ayat 46 Allah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda keagungan Allah, tanda kehebatan Allah adalah ayusariya kamu basroti, yaitu Allah mampu dan bisa mengirimkan angin sebagai mubasirah, ya, sebagai kabar gembira, ya, yang dapat menimbulkan berbagai macam manfaat. Pas awan-awan sumuk terus enten angin sumilit, pripun kuwi rasane? Wah, kita itu begitu. Kemudian wasakum mirahmatihi, dan yang kedua, kalau kita cermati sebelum datangnya hujan biasanya ada angin, atau setelah kemudian datang hujan. Yang hujan itu kalau hujan yang berkah dapat untuk menimbulkan, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan dari yang baru sampai yang besar, ya. Yang tumbuhan itu kemudian menjadi rezeki buat kamu, yang sayuran, yang buah-buahan, ya, sampai yang besar-besar itu sebagai rahmat atau nikmat Allah kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita jalan kulku bi amri. Manfaat angin yang ketiga adalah kalau pada zaman dulu orang tuh naik kapal dengan namanya kapal layar, bukan kapal saya pakai dia. Zaman dia naik kapal, saya pakai kapal layar. Yang kapal itu akan berjalan dengan adanya angin, ya. Yang dengan kapal itu kalian bisa menuju pada tempat-tempat yang jauh untuk berniaga, berdagang, sehingga terus mendapat keuntungan yang banyak. Waitamu min fadlihi, dan supaya kalian itu bisa mendapatkan keagungan Allah, mendapatkan keberkahan yang banyak. Dan terakhir, semua itu adalah nikmat Allah kepada kami. Kemudian menentu supaya kalian bisa bersyukur dengan adanya angin. Ya. Kalau kita cermati Bapak Ibu, termasuk kita semuanya, kalau ditanya angin itu apa? Angin kota, angin ya angin. Ya. Pak Guru Fisika berkata, angin itu adalah udara yang mengalir. Pertanyaan, yang mengalirkan siapa? Gitu. Kalau namanya apatan, gitu pun. Kasih kemana kalau teman-teman? Apatan katanya ada 4 kekuatan: api, angin, udara, dan gitu. Mereka cuma tahu
bahwa ada suatu energi. Sementara kita yang menciptakan energi itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga yang penting kita soal justru yang menciptakan energi itu bukan energi itu sendiri. Panjenengan dicausi bagaimana kalau diparingi orang ya, uang yang jumlahnya banyak diantar lewat kulit. Panjenengan matur kepada yang mengantar atau kepada yang memberi, yang angsal ya dia. Sedikit cerita anak-anak pulang itu membahas dia masih cuci orang pondok-pondok. Kita titip buatan ngomong, kita buatan kakak sobat anak buku, misalkan saya bayar, kita kan kita akan terima kasih, kita Allah. Yang perlu kita syukuri itu adalah Allah yang telah menciptakan berbagai macam makhluk tadi, ya, bukan pada makhluknya, gitu, ya. Kalau itu, jadi kita akan berusaha memberikan arti nilai dari angin itu sendiri supaya bisa bersyukur, ya. Kemudian selain itu, angin juga bisa sebagai nikmat dan bencana, tergantung bagaimana kita itu menghadapi angin tadi, ya. Maka di dalam surat Yunus ayat 22 Allah beritahu kepada kita, wahai manusia, siapakah Allah itu? Allah adalah waladi sarikum fil bari wal bahri. Allah itu adalah zat yang mampu untuk memperjalankan kamu fil bari wal bahri, di darat dan di lautan, ya. Kalau pada zaman itu sebelum adanya kendaraan bermotor, orang mau menuju tempat yang jauh naik apa Bapak Ibu? Naik apa? Ajeng dan tempat yang naik apa? Naik kuda, ya, naik onta. Pertanyaannya, siapa yang menundukkan kuda itu sehingga mau kita naiki? Ya, yang ada Allah, yang gajah, yang unta, yang kuda, yang timar ditundukkan Allah kepada manusia untuk mengantar pada tempat-tempat yang jauh. Seandainya itu Allah tidak tundukkan, ya, kuda modi atau modal mereka modal mereka kan juga bisa saja. Itu yang didaratan, wal bahri, dan juga di lautan. Allah Ta'ala ilhamkan ilmunya dalam menciptakan kapal sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Itu yang membuat adalah Allah lewat ilmu Allah tadi. Sehingga ketika kita bisa bepergian ke tempat-tempat yang jauh untuk kebutuhan kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Kalau kita cermati Bapak itu pada zaman Nabi bagi orang-orang Quraisy yang hidup di Mekah, tanahnya kering, tandus, tidak bisa ditanami. Tetapi mereka bisa berdagang sampai ke Syam, sampai ke Persia, ya, untungnya sangat banyak. Jadi orang-orang kaya, itu namanya nikmat yang disyukuri. Terus dilanjutkan hatta kuntum fil fulki, sampai suatu saat ketika kamu sudah naik kapal, kemudian kapal itu dijalankan Allah dengan angin yang sepoi-sepoi baik. Numpak kapal layar kemudian diberangkatkan dengan angin sepoi-sepoi. Maka kau akan kamu akan merasa senang.
pun tekan beberapa menit kemudian saat ribut asirun, kemudian anginnya jadi angin ribut Pak. Kemudian maupun makan, kemudian angin itu menjadi karat, menjadi gelombang-gelombang yang besar-besar dari depan, dari belakang, kanan kiri. Nampak tak dia pun rasanya belakang kita. Numpak kapal yang besar tapi diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Wandono dan menyangka kontano tapi gelombang-gelombang itu tak mengapa kepada kamu dan dari semua sudut. Dawoha mukhlisina bukti. Saat itulah kesombongan itu sudah hilang. Kemudian dia dengan tawadhunya berdoa kepada Allah. Gimana doanya? Ya Allah, lain anjaytana min hadhihi, sungguh jika engkau itu mau aku dari itu, lama-lama saya sungguh aku menjadi orang-orang yang bersyukur. Kisahnya apa? Kapal tampung Mas 2 yang pecah di laut Masa Lebu. Tahun itu tahun 70 kan misalnya kita. Sekarang ini lah, ya. Kemudian apa? Ketika mereka pecah itu banyak yang jatuh ke laut dan sebagainya. Lah ada orang yang dia diselamatkan dengan cara dia naik kasur bawah tekan daratan kasrit gumulit terus disembah-sembah kasur. Sing ngamen itu buatan kasur cuma sebagai apa? Sarana. Yang ngamen itu adalah Allah Ta'ala. Termasuk ketika sholat aja. Ada kisah itu ya. Ada orang yang sedang membangun rumah, kemudian kena tsunami. Kemudian dibawa ke tengah laut. Dia baru bawa kapal itu sampai ke kapal itu. Ya. Kemudian dia naik di atas kapal itu sampai 3 hari atau 4 hari. Gitu. Kemudian datang orang bukan disuruh papan ini keluar lagi. Kayak teman-teman. Papan itu hanya sana untuk kita ulama. Jangan salah bersyukur. Yang kita adalah Allah Ta'ala, yang telah menerangkan dengan berbagai macam cara. Ini buat masalahnya pakai cerita mau, tapi nggak saya sebut namanya. Ada orang yang dia itu di tempat yang jauh akan tertabrak mobil orang situ, gitu. Terus kundur teng kampungnya terus ngeten apa? Syukuran itu kenapa? Bukan karena zina tapi karena merasa disalam oleh sing baulan di sone. Berarti kan kurang tadi, ya. Jadi itulah berbagai macam godaan setan yang kita waspadai. Ada orang jualan, rumahnya tapi jalan laris sekali. Pertanyaannya waduh, sing marai laris napa sing marai laris? Dodol omahe pinggir jalan, dodol laris sing marai laris napa? Omahe napa Gusti Allah? Gusti Allah, dagang itu cuma apa? Ada orang jualan barang terus di online kan, langsung itu. Si lain apa? HP nih. Nah, itu adalah online. Contoh jadi sarana saja, makanya kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Terus ditambah lagi dengan yang lainnya. Wahai manusia, aman yahdikum bil bali wal bahri.
Adakah zat yang menunjuki kamu di kegelapan malam, di darat dan di lautan? Ya. Kalau tadi ayat tentang memperjalankan, sekarang ayat yang menunjukkan ada orang diparingi mobil baru terus diperintah kamu tak berikan mobil baru, kamu datanglah pada pamanmu di Semarang. Alamatnya tidak ada alamatnya, takkan betul-betul. Mobil baru, kebak bensinnya, konten tapi nggak ada alamatnya. Takkan mau betul. Orang katakan, kita karena orang memberikan petunjuk. Yang memberikan petunjuk itu adalah kepada kita ketika kita jalan malam. Jalan siang kepanasan, terus jalan bengi, dan diberi petunjuk dengan adanya bintang-bintang. Bintang panjer sore itu kita apa? Bintang panjer sore ini Pak Etan apa mana? Pendewa. Kula nggih. Panjer iso. Nah, nek guru penseng. Ini kok tengarane. Terus sebagai kompas sebelum adanya Google Map. Ya, seandainya tidak ada itu orang nggak bisa bepergian. Terus kita bisa memberikan arti atau suatu petunjuk tadi. Ya. Kemudian Allah juga mengirimkan angin sebagai tadi rahmat tadi ya. Lah kemudian Allah yang seperti itu apakah sama dengan Tuhan yang lainnya selain Allah? Kalau pada zaman Nabi Nuh itu umatnya Nabi itu menyekutukan Allah dengan berhala, namanya Yakub, Yagus, dan Soan dan Nasr, ada 5 berhala. Pertanyaannya, apakah Yakub itu menciptakan makhluk? Makhluk apa yang dijadikan oleh Maha tadi? Enggak ada. Pada zaman awal orang menyembah Lata, Uzza, dan Hubal. Pertanyaannya, apa yang diciptakan oleh Lata, Uzza, dan Hubal? Enggak ada. Zaman sekarang yang kemudian ada yang menyembah kepada Nyi Roro begitu. Apa begitu? Pertanyaannya, dia sudah menciptakan makhluk apa? Enggak ada Bapak Ibu. Semua yang menciptakan adalah Allah, yang tunduk kepada Allah. Maka Bapak Ibu, jika kita syukur kepada Allah, maka makhluk-makhluknya akan membantu kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita bodoh kepada Allah, maka akan membinasakan kepada kita. Ya, ada hadis menjelaskan Bapak itu. Setiap saat lalu Allah minta izin kepada untuk membinasakan manusia. Ya Allah, izinlah aku untuk membinasakan manusia yang sudah banyak berbuat kemaksiatan. Allah tidak izinkan. Ya, suatu saat terus diizinkan, maka jadi tsunami. Ya, jadi Bapak Ibu, dengan berbagai macam makhluk tadi, semuanya itu taat tunduk kepada kecuali jin dan manusia yang kafir. Ya, Bapak Ibu, monggo kita berusaha untuk bertafakur kepada makhluk-makhluknya Allah. Puncak tafakur
itu kalau kita bisa mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya, wahai Allah, tidak ada dengan sia-sia. Jadi puncak tafakur itu kalau kita sudah mampu berpikir bahwa yang diciptakan Allah ada manfaatnya semuanya, ya, itu menunjukkan tentang kealiman dan kehakiman Allah. Contoh Pak, kalau ibu-ibu itu beli pisang boleh, pengen tumbas pisang lagi kulit ada apa kan? Nah gini pas darah, buatan apa ditumbas? Lagi kok nama kok dituku lagi banyak. Niku mergo kita belum tahu manfaatnya kulit pisang. Saya pernah ke daerah Bantul, itu dengan Mbak Kasio namanya. Dia orang yang sudah dapat pengetahuan ilmu tentang pisang. Langsung diproses, dan waktunya dimakan, kulitnya dibuat keripik pisang, keripik kulit pisang, Pak. Silakan datang ke sana, saya pernah datang ke sana. Gitu. Bonggolnya bisa, ya juga dimanfaatkan. Jadi nggak ada yang terbuat. Itu namanya orang yang nggak tahu manfaatnya. Gitu. Makanya lagi, tidak ada yang sia-sia. Kalau ada berarti ada yang kita belum tahu tadi. Terus kemudian apa itu? Kalau pada angin itu juga bisa menjadi pasukan. Ya, Nabi sabdakan nosto bisobari. Aku Nabi Muhammad dan orang-orang pernah ditolong Allah dengan angin, namanya angin sobat. Ketika orang Muslim sudah bersatu padu untuk memerangi Muhammad dan sahabatnya, kemudian dia akan menyerang kota Madinah, kemudian di waktu ada dibuat namanya parit atau kondak. Ya. Ketika pasukan datang, kemudian mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Ada parit. Kemudian saling menunggu, ya, sehari dua dan sebagainya. Nah, suatu saat aku menurunkan angin kencang di luar kota, ya, sehingga maksudnya sama, hampir semuanya sama yang tidak ada angin. Maka saudara, aku ditolong dengan angin sobat, sebaliknya oleh aku dikabut, ya, dibinasakan kaum Nabiun dengan namanya angin tabur yang bertiup 8 hari 7 malam tanpa henti. Angin ribut 3 jam, angin upomo, gitu. Itu kira-kira dampaknya apa? Bangunan rumah, pohon sudah sama, binanya pun 3 jam. Ini berapa? 8 hari 7 malam. Ya, sehingga kaum yang tubuhnya besar-besar, tinggi-tinggi Bapak Ibu, semua jadi hancur berantakan, banyak yang meninggalkan dunia ini. Ya, jadi saat ini angin itu bisa menjadi pasukannya Allah Ta'ala. Ya. Maka kemudian apa yang kita lakukan ketika ada angin kencang, ya, Nabi memberikan kepada kita doa untuk menghadapi angin kencang. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu khairah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan angin, wafirullah, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin, ma'usafi, dan kebaikan apa yang diurus dengan angin tadi. Anginnya semilir, alhamdulillah,
hilang. Apa doanya? Bisa menghilangkan nombang jenenge sumu atau rasa berat. Kemudian itu dikirimkan untuk menyerbukan padi-padi sehingga padi bisa menjadi berbuah. Sebabnya wa a'udzu bika min syarriha, dan aku minta kepadamu dari kejelekan angin yang ribut. Wasari ma'fiat, dan kejelekan apa yang ada di dalam angin, yang memporak-porandakan berbagai macam bangunan dan yang lainnya. Wasari ma'fiat, dan aku minta kepadamu dari kejelekan apa yang ada dengan angin tadi, itu untuk membinasakan kaum yang tidak bersyukur. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam ini ada banyak doa yang bisa kita lakukan. Pentingnya doa dalam kehidupan kita, yang pertama, doa itu adalah ibadah. Yang kedua, doa itu menunjukkan kita sebagai makhluk yang lemah. Yang kedua, doa itu sebagai bentuk takdim kita kepada Allah, keenam kita kepada Allah. Yang keempat, jika doa itu dikabulkan maka akan menjadi kemudahan dan tolong kepada kita. Jika tidak dikabulkan bagaimana? Akan ditahan besok di akhirat menjadi kebaikan kita. Semua harus kita doakan, Kalau kebanyakan doa, kita ringkas saja dulu. Tumo sapu jaga. Kita tunggu ringkas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke? Fil ardi hasanah. Ya Allah Ta'ala, kami apapun menjadi hasanah. Anak, istri, harta, benda, tonggo, konco, angin, gunung menjadi hasanah semuanya. Dan dia juga sebagai hasanah masuk surga yang paling tinggi. Wakina ada banyak jenenge dungo sapu jagat. Karena saking banyak dan diringkas tadi. Semoga kita Rasulullah yang pertama yang mampu untuk bertafakur dengan makhluknya Allah. Yang kedua, menjadi hamba yang semakin tawadhu kepada Allah. Yang ketiga, menjadi apa yang semakin kerso urut untuk mengagungkan Allah. Kemudian itu kita lakukan dengan ikhlas, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengan yang sampai pada manfaatnya, Allahumma taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Tarik dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.